warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Badrudin SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sibila Timur sekaligus menjadi mentor orientasi P3K, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta seminar laporan orientasi P3K. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi terkait pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Sibila Timur, Kota Surakarta tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada seminar orientasi siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan peserta orientasi yaitu Bapak Yusuf Barnabas STH. Yang ketiga tanggapan atau arahan dari mentor P3K. Yang keempat penandatanganan berita acara seminar, dan yang kelima penutup. Baik Bapak dan Ibu, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua, paparan peserta orientasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Barnabas STH. Waktu sudah dapat dipersilahkan. Terima kasih Bu Putri sebagai moderator saat siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sibila Timur, Bapak Badrudin SPD, dan juga Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Sibila Timur, Kota Surakarta tahun 2024. Seminar hasil laporan mengambil judul atau tema upaya peningkatan kualitas kerohanian siswa Kristen SD Negeri Sibila Timur melalui literasi Alkitab, disusun oleh Yusuf Barnabas STH, SD Negeri Sibila Timur, Kota Surakarta tahun 2024. Berikut saya sampaikan kurikulum vitae. Nama lengkap Yusuf Barnabas, NIK P3K 197922220221103. Formasi P3K tahun 2021, tempat tanggal lahir Madiun 22 Mei tahun 1979, jenis kelamin laki-laki, status menikah, alamat sesuai KTP Regjosari RT 6 RW 13 Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Email Yusuf Barnabas 373@gmail.com. Nomor telepon 081804556364, unit kerja SD Negeri Sibila Timur. Alamat kantor Jalan Sibila Raya nomor 35, Perumnas Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misi pemerintah Kota Surakarta adalah yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, keempat meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama
yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian visi SD Negeri Sebelah Timur adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berbudaya, berkarakter, dan berwawasan lingkungan hidup. Kemudian misi SD Negeri Sebelah Timur yang pertama, mendidik peserta didik agar berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Yang kedua, mendidik dan membiasakan peserta didik untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab dalam tingkah laku dan tutur kata. Tiga, mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik agar bisa mengikuti perkembangan iptek. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa untuk berprestasi bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mendorong terbentuknya siswa yang terampil, cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Kemudian yang keenam, mengembangkan budaya peduli pada lingkungan hidup menuju sekolah adiwiyata. Kemudian rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi isu yang pertama, perlunya penguatan karakter religiositas siswa Kristen di SD Negeri Sebelah Timur. Kemudian yang kedua, kemampuan siswa dalam materi keagamaan dan pembiasaan iman Kristen masih kurang. Kemudian yang ketiga, kurangnya media yang dimiliki guru secara konkret dan masih bervariatif sehingga belum menarik minat siswa dalam belajar. Kemudian yang keempat, partisipasi siswa secara aktif terhadap baca Alkitab dalam proses pembelajaran masih kurang. Kemudian rencana dan hasil kerja P3K, isu yang diangkat adalah masih kurangnya minat membaca dan belajar Alkitab bagi siswa Kristiani di SD Negeri Sebelah Timur. Diharapkan dengan budaya literasi religi mampu meningkatkan religiositas dan karakter siswa. Gagasan yang diangkat adalah upaya peningkatan kualitas kerohanian siswa Kristen di SD Negeri Sebelah Timur melalui literasi Alkitab. Rencana dan hasil kerja P3K yang pertama, melakukan kegiatan pendahuluan. Kemudian tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan mentor ataupun bapak kepala sekolah. Kemudian output atau hasil yang diharapkan adalah tersedianya data kemampuan siswa, adanya notulen atau catatan atau masukan, saran ataupun persetujuan. Kemudian melakukan kegiatan pendahuluan, diskusi dengan guru kelas. Kemudian output hasilnya adalah adanya informasi keadaan siswa dan pendapat atau masukan tentang kegiatan pembelajaran. Rencana dan hasil kerja P3K yang kedua, menyusun materi program budaya literasi religi. Materi disesuaikan dengan kondisi dan karakter siswa. Tersedianya materi program budaya literasi religi sesuai dengan sebagai penguat karakter siswa. Rencana hasil kerja P3K yang ketiga, membuat jadwal program penerapan budaya literasi religi, membagi jadwal materi berdasarkan klasifikasi kelas. Kemudian outputnya, hasilnya adalah tersusunnya jadwal pelaksanaan program budaya literasi religi. Yang keempat, kegiatannya pelaksanaan program budaya literasi religi. Kemudian tahapan kegiatannya, terlaksananya program budaya literasi religi sesuai jadwal yang terprogram. Output atau hasilnya adalah peserta didik terbiasa dan dapat membiasakan diri untuk menghafal dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi program budaya literasi religi, membuat laporan penilaian dan hasil tindak lanjut program budaya literasi religi. Kemudian output hasilnya adalah adanya data kemampuan siswa atau adanya data analisa hasil laporan siswa dalam tiap tahunnya. Upaya peningkatan kualitas kerohanian siswa Kristen SD Negeri Sebelah Timur melalui literasi Alkitab, maksud dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai Kristiani. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran dalam membaca dan merenungkan Alkitab atau
firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kekristenan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan iman Kristen. Yang keempat, membentuk karakter Kristiani dalam diri siswa. Yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, melatih siswa untuk saling menghargai, melatih siswa untuk mengenal tokoh-tokoh Alkitab, kemudian meneladani mereka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, melatih siswa untuk menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Budaya literasi religi Kristiani ini dilakukan dengan yang pertama adalah membaca hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang merupakan dasar hukum Kristen, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Ya, bunyinya demikian: kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum dasar kekristenan untuk diterapkan di dalam kehidupan anak-anak di lingkungan sekolah. Kemudian literasi religi di SD Negeri Sebelah Timur diawali dengan membaca doa Bapa Kami yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kemudian membaca 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, serta penerapannya sebagai siswa Kristen di lingkungan sekolah. Kemudian program budaya literasi religi itu pada hari Kamis minggu ke-1 dan ke-3 pengenalan tokoh-tokoh Alkitab serta mengambil teladan hidup dari mereka. Jadi program jadwal ini kami ambil ketika siswa-siswi yang Islam itu melakukan pembiasaan religi, kemudian siswa-siswi Kristiani akan masuk ke ruangan agama Kristen untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Durasi waktu yang dibutuhkan sekitar 30 menit. Kemudian Senin sampai Kamis saat siswa Muslim melakukan sholat zuhur, maka siswa Kristen melakukan kegiatan ini, pendalaman Alkitab dengan membaca dan menghafal, pendalaman doa-doa harian, misalnya doa ketika mau berangkat sekolah, doa mau makan, doa untuk orang tua, dan sebagainya. Kemudian pembinaan sikap atau karakter iman Kristen, belajar untuk memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani. Untuk kelas 3 dan 6 waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Kesimpulan, upaya peningkatan kualitas kerohanian diimplementasikan sebagai penanaman nilai-nilai religius di SD Negeri Sebelah Timur yang dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan ibadah, utamanya dalam kegiatan harian yaitu berdoa, memuji Tuhan, membaca firman. Selain itu menumbuh kembangkan nilai-nilai iman Kristen, menanamkan pada peserta didik melalui karakter Kristiani yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Kemudian kedisiplinan, kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab yang terus-menerus diberikan sehingga budaya religius sekolah dapat terwujud di lingkungan SD Negeri Sibila Timur. Kemudian sarannya bagi kita Bapak Ibu Guru adalah pembentukan karakter religius melalui penanaman nilai-nilai religius dan kebiasaan ibadah akan terwujud apabila Bapak Ibu Guru mampu menjadi teladan dalam segala hal bagi siswanya. Kemudian saran yang kedua bagi sekolah, membentuk karakter religius pada anak didik melalui kebiasaan keberagaman bukan hanya tanggung jawab sekolah. Oleh karena itu sekolah juga perlu meningkatkan kerjasama baik internal maupun eksternal agar timbul kesadaran bersama akan pentingnya membentuk karakter peserta didik. Kemudian saran bagi orang tua harus mendukung program sekolah dalam rangka pembentukan karakter religius anak didik. Selain itu orang tua juga harus jeli dalam memilih sekolah untuk melanjutkan pendidikan anaknya agar karakter religius yang sudah terbentuk mampu dengan aktivitas dan berperilaku positif terus berkelanjutan. Kemudian di sini ada alternatif solusi dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku siswa khususnya dalam penanaman nilai-nilai religius di sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah, dewan guru dan karyawan bahkan orang tua
siswa ikut dilibatkan dalam sebagai partisipan agar pemahaman orang tua siswa bertambah dan pentingnya membentuk karakter religius siswa, maka sekolah perlu mengadakan komunikasi yang baik dengan orang tua dalam hal bimbingan sikap dan perilaku anak di rumah terus dilakukan sebagai bentuk keteladanan pembiasaan. Di sekolah orang tua harus menerapkan pola hidup yang harmonis sesuai dengan iman Kristen dan Alkitabiah. Bila hal ini dapat dilaksanakan, maka pembentukan karakter religius akan menuai hasil yang lebih baik. Kemudian rencana kerja menengah P3K tahun ke-1, tahapan kegiatannya membuat media pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti melalui aplikasi kuis Alkitab. Jadi di HP itu ada, kita bisa download kuis aplikasi Alkitab. Kemudian output yang dihasilkan adanya media pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti berbasis aplikasi kuis Alkitab. Kemudian tahun kedua, mengisi konten materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada media pembelajaran berbasis aplikasi kuis Alkitab. Peserta didik dapat mengakses link materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dari aplikasi kuis Alkitab yang telah diberikan oleh guru. Kemudian tahun ketiga, tahapan kegiatannya menambah fitur tampilan aplikasi kuis Alkitab menjadi media pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti menjadi lebih lengkap dan menarik. Output yang dihasilkan, peserta didik semakin tertarik dan senang terhadap mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kemudian tahun keempat, membuat latihan soal pretest atau kuis pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dalam aplikasi Alkitab yang lebih bervariatif dan fitur penilaian atau skor yang dapat diakses melalui HP Android. Peserta didik semakin tertantang dalam belajar dan berpikir kritis serta sebagai stimulan untuk lebih bersemangat belajar. Kemudian tahun kelima, mengintegrasikan aplikasi kuis Alkitab ke dalam HP Android untuk memudahkan siswa dalam belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang dibuat lebih menarik baik berupa game dan lainnya. Kemudian outputnya, peserta didik dapat mudah mengakses aplikasi kuis Alkitab melalui HP Android lewat link dalam website atau aplikasi yang diberikan oleh guru. Saya sudah pernah mencoba, saya sampaikan kepada anak. Jadi kalau misalnya tahap pertama kuis itu bisa dijawab, nanti naik ke tahap berikutnya, nilainya lebih tinggi begitu. Nanti ketika pertanyaan kedua itu bisa dijawab, maka akan naik level ke pertanyaan yang lebih tinggi. Tentunya level-level berikutnya ini kesulitannya lebih lagi begitu. Dan anak-anak sudah pernah mencoba untuk hal ini. Kemudian rencana kerja menengah P3K yang telah dilakukan ketika teman-teman siswa yang beragama Muslim melakukan kegiatan keagamaan yang siswa-siswi yang beragama Kristen, mereka melakukan literasi Alkitab atau literasi religi di ruangan agama Kristen. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu serta Bapak Kepala Sekolah. Boleh saya membaca pantun untuk mengakhiri pemaparan materi orientasi kita saat siang hari ini, atau kita baca bersama-sama ya? Siang hari makan kuaci, makan bareng istri terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Barnabas STH yang telah memaparkan orientasi pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah tanggapan atau arahan dari mentor kepada Bapak Badrudin SPD. Dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penguatan saja atau pemantapan bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa literasi ini banyak hal yang bisa dilakukan. Dan pasti bagi anak-anak model sekarang itu kalau sudah baca yang namanya buku itu sudah bosan. Sehingga tepat sekali kalau tadi ada disampaikan bahwa literasi dalam ini dicoba dengan sebuah aplikasi yang itu ada semacam gamenya sehingga betul-betul mengarah kepada peserta didik. Ini satu terobosan yang saya kira perlu lebih ditingkatkan dan kalau memungkinkan ditingkatkan waktu pelaksanaan. Artinya kalau mungkin dalam awal 1 minggu mungkin anak-anak dengan HP itu bisa terlaksana 1 kali, mungkin di kesempatan berikutnya bisa ditingkatkan lagi. Atau juga tugas-tugas di rumah anak-anak bisa melaksanakan kegiatan yang sama dengan yang sudah disampaikan guru di sekolah lewat aplikasi literasi ini. Dan tentu harapannya ketika anak-anak sudah dekat dengan materi-materi Alkitab, ini arahnya tentu tidak lain dan tidak bukan mengarah pada visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa. Itu tujuan akhirnya, sehingga yang tidak boleh kita lupakan adalah tujuan akhirnya bahwa arahnya dalam literasi Alkitab ini ujung-ujungnya adalah membentuk peserta didik yang bertakwa. Itu saja tambahan saya sebagai penguatan. Harapannya tentu apa yang sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan ini bisa berlanjut seterusnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai dan sekali lagi visi sekolah akan tercapai terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter dan berbudaya di lingkungan hidup di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badrudin SPT yang telah menyampaikan tanggapan dan arahan khususnya untuk Bapak Yusuf Barnabas SDM. Cara yang keempat adalah penandatanganan berita acara seminar. Cara selanjutnya adalah penutup. Alhamdulillah acara seminar pada siang hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi kita awali dengan berdoa, marilah kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wabillahi